Oke, bertemu kembali pada video kali ini. Saya ingin menyampaikan satu informasi mengenai pergerakan atau gambaran besar Bitcoin. Ya, kita ambil dari 2 tahun terakhir, 2 tahun belakang, dan 2 tahun ke depan ya. Jadi ini gambaran besar pergerakan harga Bitcoin menurut analisa saya, menurut pemahaman saya, menurut pengetahuan saya, yang tentunya bisa saja salah ya teman-teman. Oke, dan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, sebetulnya analisa ini, gambaran ini pernah saya upload di video-video sebelumnya, namun tidak saya jelaskan ini maksudnya apa analisa seperti ini. Dan hari ini saya akan jelaskan kepada teman-teman, dan saya berharap ini bisa menjadi semacam pegangan ya, gambaran besar pergerakan harga Bitcoin ke depan 2 tahun, 3 tahun ke depan seperti apa melalui analisa ini. Oke, nah ini kan banyak garis ya, banyak garis, pakai candle ya, pakai candlestick, lalu banyak garis-garis ini saya akan rubah menjadi line aja ya, biar teman-teman gampang ngelihat. Nah, oke, seperti ini, sudah saya rubah. Oke ya, saya menggunakan time frame daily ya, pada chart ini menggunakan time frame daily karena kenapa? Kalau menggunakan time frame daily itu lebih mudah menganalisa menggunakan dasar ya, saya menggunakan dasar Elliott Wave dan Fibonacci. Jadi analisa ini, gambaran besar Bitcoin ini saya menggunakan pendekatan Elliott Wave dasar ya, saya katakan dasar karena kalau Anda mau mendalami Elliott Wave itu sangat kompleks menurut saya, sangat dalam ya. Saya sendiri hanya paham sebatas analisa dasarnya saja, gambaran besarnya saja, ya. Dan saya menggunakan pendekatan Fibonacci, ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar otodidak juga di sini dan gratis ya. Banyak di YouTube juga orang menyampaikan apa itu Elliott Wave, apa itu Fibonacci ya. Nah, saya berusaha untuk meramunya dan saya belajar ini juga dari berbagai sumber, teman-teman. Dan terakhir, saya belajar analisa ini pada saat saya ambil sertifikasi analisa teknikal BNSP ya. Nah, di salah satu sesi pada saat pembelajaran analisa teknikal BNSP itu ada materi pembelajaran Elliott Wave dan Fibonacci, tapi hanya dibahas yang dasar-dasar saja, tidak mendalam ya. Oke, jadi bisa aja salah ya teman-teman, mohon dikoreksi saja kalau memang salah, enggak apa-apa, saya open aja kok. Kalau memang salah ya salah gitu loh, kalau memang benar ya benar ya. Tapi sejauh ini gambaran besar saya cenderung benar teman, probabilitas benar gitu loh ya. Oke, kita mulai aja. Ya. Oke, ini saya ambil dari, ini kelihatan nggak ya? Oke, saya perbesar aja nih. Ini saya ambil dari tahun 2023 ya. Tahun 2023 sebelum bull run ini, sebelum Bitcoin rally itu sebetulnya ya. Kenapa Anda mesti paham mengenai gambaran besar Bitcoin supaya Anda bisa positioning ya, memposisikan diri kalau misalkan Anda ketinggalan harga atau Anda tidak sempat beli di bottom gitu ya, di mana Anda harus beli. Nah, dengan cara seperti ini Anda bisa mengambil posisi untuk apa? Untuk riding the wave lah ya, untuk mengikuti gelombang pada saat nanti Bitcoin sudah mulai rally seperti itu ya. Dan kenapa saya menggambarkan seperti ini teman-teman, pada saat saya membuat analisa seperti ini, gambaran seperti ini, saya nggak khawatir kalau Bitcoin lagi drop ke misalkan 50.000, 59.000, toh itu harga yang memang sudah saya prediksi bakal ke harga di situ, jadi saya nggak khawatir. Ya, per hari ini Bitcoin turun ke 59.000 teman-teman, ya 59.000, saya nggak panik, nggak khawatir karena memang itu harga yang memang saya prediksi arah yang akan dituju oleh Bitcoin, kemungkinan besar seperti itu ya. Oke, saya langsung saja. Oke, nah teman-teman perhatikan ya. Oke, ya, saya menggunakan Elliott Wave ya. Ini wave 1 teman-teman. Ya. Impulsive wave ini wave 1 ya, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5 teman-teman. Ya. Sebetulnya pada saat Anda belajar Elliott Wave ya teman-teman, cukup dasarnya Elliott Wave Anda sudah punya satu tool analisa untuk mengetahui gambaran besar dari pergerakan harga Bitcoin teman-teman. Dan saya belajar dari sebelum saya ambil sertifikasi, saya sering nonton YouTube-nya, saya sampaikan saja ya, Prof Gema ya, Master Gema dari Astronacci.
pada saat beliau menyampaikan analisa itu, beliau sering menggunakan Elliott Wave, Fibonacci, dan lain sebagainya ya. Sehingga saya mulai mencari tahu nih apa itu Elliott Wave, dan saya belajar juga. Akhirnya saya dapat gambaran dasarnya seperti itu. Oke, teman-teman ya, ini Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Nah, kalau Anda tidak tahu bahwa pada saat di Oktober nih, ya, 5 Oktober 2025, ya, ternyata itu adalah ending dari Wave 5. Sini teman-teman. Ya. Ternyata itu adalah ending dari Wave 5. Kok ini kan sudah terjadi, gampang aja lu mengatakan itu ending Wave 5. Benar teman-teman. Ya. Kalau saya sejak awal nggak usah menguasai 100% Elliott Wave teman-teman, punya sedikit gambaran bekal ilmu Elliott Wave, dan saya tahu bahwa ada Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan Wave 5, ya, paling tidak saya akan selamat teman-teman. Nggak akan nyangkut di pucuk. Ya, karena saya sempat beli Bitcoin di harga 74, waktu naik ke harga 125.000, saya nggak TP teman-teman. Saya nggak TP, saya mendengar dari berbagai informasi di YouTube dari banyak influencer ya, yang mengatakan, ada yang mengatakan di Desember 2025 itu Bitcoin akan menyentuh 150.000 ya, ada yang mengatakan 158.000, ada yang mengatakan 180.000, macam-macam teman-teman, ada yang mengatakan 135.000 teman-teman ya. Nah, dari saat itu sekarang kalau saya tarik balik mengenai pengalaman di tahun 2025, saya jadi punya satu gambaran nih. Influencer mana yang memprediksi pergerakan harga Bitcoin itu jauh sekali kesalahannya ya, ketidaktepatan itu jauh sekali teman-teman. Ada yang mendekati ya, ada yang memprediksi Bitcoin mentok 135.000 mendekati, ada yang ngomong 185.000, wah jauh banget teman-teman. Dan saya jadi paham gitu loh, oh orang ini punya kompetensi menganalisa seperti ini, tingkat kesalahannya seperti ini. Nah, dijadikan sebuah referensi buat saya. Kedepannya pada saat melakukan analisa jangan seperti itu, jangan terlampau over promise mengenai sebuah analisa ya teman-teman. Oke teman-teman, nah oke, ini sudah terjadi nih Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5 ya teman-teman. Kalau seandainya waktu itu Anda tidak sempat beli di bottom, di bear market di sini nih, Anda nggak sempat beli, dan Bitcoin sudah keburu rally ini teman-teman. Kapan Anda beli? Pada saat dia koreksi teman-teman. Ya, pada saat dia koreksi di sini Anda bisa beli. Jadi Bitcoin waktu dari harga 25.000 naik ke 73.000, Anda tidak keburu beli, Anda jangan beli di sini teman-teman. Ya, meskipun Anda juga profit kalau beli di sini ya, karena akan naik juga ya. Tunggulah pada saat dikoreksi ya, pada saat dia turun ke Wave 2 Anda bisa beli, akumulasi di sini. Ya. Nah, begitu ada akumulasi di sini, Anda hold, Anda tunggu saja. Dia nanti rally ke Wave 3. Wave 3 itu panjang, teman-teman. Di sini. Ya. Tapi saya mau sampaikan, even Anda beli di harga 73.000 pun pada saat dia koreksi di sini, ya, Anda tidak cut loss ya, Anda masih hold barangnya spot ya, hold spot. Ya, Anda masih bisa menikmati profit, teman-teman. Di mana? Di harga 109.000. Di 109.000 ya. Nah, pada saat 109.000 ini, katakanlah Anda nggak sempat beli, Anda tunggu koreksi aja, tunggu dikoreksi ke 74.000 teman-teman. Ya, jadi sabar, jangan FOMO. Ya, jangan FOMO. Ingat bahwa barang yang sudah naik akan turun kembali. Turunnya di mana? Ada dasar hitungannya. Dengan menggunakan Fibonacci, Elliott Wave itu bisa dihitung. Probabilitasnya seperti apa? Kemana arahnya ya? Nah, pada saat Anda udah beli di sini, kan Anda di sini nih naik terus ya sampai ke sini. Ya, beruntunglah kalau Anda nggak sempat beli di sini karena ini sudah di pucuk teman-teman, sudah di pucuk. Ya, saya nggak sadar, saya sempat beli di sini 74.000. Saya pikir harga akan naik ke 150.000, 180.000, dan saya nggak tahu, saya nggak sadar bahwa ternyata ini sudah ending dari wave 5 teman-teman, atau gelombang kelima. Nah, bayangkan teman-teman, kalau Anda tidak paham ya Anda akan terjebak. Tapi sekarang saya sudah kasih tahu ke Anda nih supaya Anda tidak terjebak di pucuk seperti itu ya. Dan ini menggunakan pendekatan Fibonacci teman-teman ya. Kalau Anda tarik dari swing low di sini sampai swing high di sini, dia akan koreksi di area kurang lebih golden area 0,618
ya. Fibonacci 0,618 ini adalah sebagai support utama, ya, sebagai benteng utama. Biasanya kalau harga turun ke area sini dia akan mantul, teman-teman, akan mantul seperti itu, ya. Sampai di sini nih, dia koreksinya di mana nih? Saya tarik lagi pakai Fibonacci dari sini ke sini nih, teman-teman. Tuh. Dari sini ke sini saya tarik lagi, turun ke sini nih 0,618. Ya, begitu turun di 0,618 dia mantul lagi, teman-teman. Mantul lagi ke sini. Jadi saya menggunakan Fibonacci untuk mengetahui setelah kenaikan di puncak, di pucuk, Bitcoin akan koreksi di mana, begitu loh. Walaupun posisinya nggak 100% fix ya, teman-teman, tapi mendekati di area ini. Ya, inilah cara untuk entry di harga koreksi, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, teman-teman, saya kurang setuju menurut pendapat saya kalau Anda di CA, ya, cicil Bitcoin tanpa melihat kapan Bitcoin akan koreksi seperti lo, terus mencicil. Ya, sekali lagi ya, kalau Anda modalnya terbatas, ya Anda harus perhitungkan kapan Bitcoin itu akan koreksi Anda beli seperti itu. Kecuali untuk tujuan edukasi itu beda cerita ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, Anda perhatikan pada saat dia turun ke sini, ya, dari gelombang 1 ini, dari wave 1 ini, pada saat dia turun ke sini, bagaimana saya bisa memprediksi, menghitung dia bisa naik sampai ke sini, teman-teman? Sekali lagi, dengan menggunakan Fibonacci juga, saya tarik dari swing low high ke sini, saya tarik ke sini, jatuhnya ke sini, teman-teman. Ya, nah ini pergerakan yang masif nih, teman-teman. Pergerakan yang masif kenapa? Karena berhentinya di sini nih, teman-teman. Di Fibo 2618, ya, 2618 ini adalah area take profit yang ekstrim, teman-teman. Ya, jadi kalau Bitcoin setelah naik di sini, ya dia turun ke sini, ya, pada saat dia membentuk wave 3 seperti ini, ya kemungkinan dia akan nyampe di Fibo 2618, teman-teman. Ya, ini area yang ekstrim nih. Bullish besar nih, bullish ekstrim, teman-teman. Ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman perhatikan dia koreksi lagi. Dia koreksi lagi, koreksinya ke sini. Ya, setelah koreksi di sini, saya pakai Fibo lagi, narik dari sini ke sini nih. Dari gelombang 3, saya tarik ke bawah, ya. Ke gelombang 4, saya menghasilkan kenaikan di sini, teman-teman. Ternyata Bitcoin puncaknya all time high-nya mendekati Fibo 1,618 di sini. Ya, kalau menggunakan pendekatan Fibonacci, maka akan muncul angka 1618. Dia mendekati tuh, teman-teman. Nah, ini gambaran besar. Ya, tentunya pergerakan harga Bitcoin seperti ini bukan berarti dari sini ke sini menukik begitu ya, teman-teman ya. Ini akan membentuk 5 wave. Ya, wave ini akan membentuk 3 wave dasar dari Elliott Wave. Nah, di sini juga akan membentuk 5 wave di sini. 3, 4, 5 ya. Di sini akan membentuk 3. Dan di sini akan membentuk 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, teman-teman. Oke, bull run selesai, teman-teman. Namun kan bagi Anda yang masih baru, masih new nih ya, Anda tidak menikmati bull run di periode sebelumnya kan? Malah begitu Anda masuk, mungkin Anda beli di pucuk nih, teman-teman. Lalu Anda kena koreksi, ya, kena floating loss, teman-teman. Ya. Oke, di sini nih, teman-teman. Nah, sekarang penurunan bearish nih. Ya kan, bearish nih, teman-teman. Bearish kita hitung menggunakan apa? Dengan menggunakan Elliott Wave lagi, teman-teman. Saya menggunakan ABC correction ya. Kalau kata Prof Gema menggunakan ABC correction ya. Sama juga seperti apa yang saya pelajari waktu waktu saya mengambil sertifikasi analisa teknikal juga dibahas mengenai ABC correction, teman-teman. Ya, ini versi saya ya, teman-teman, yang bisa saja salah nih. Kalau Anda tarik dari all time high di sini sampai ke sini nih di 22 November 2025. Ini adalah ABC, ini gelombang B, nih, ya. Gelombang A, berbentuk gelombang koreksi yang A. Nah, setelah itu dia naik tuh ke B, ya. Setelah itu C di sini. Ya, setelah itu C, ya. Jadi gelombangnya seperti ini. 1, 2, 3, teman-teman. A, B, C. Satu hal yang saya ingat yang sering disampaikan oleh Master Gema dari Astronaci, saya sampaikan aja beliau ya. Karena bagi saya beliau adalah salah satu mentor analis yang menurut saya sangat proven, pakar ya, teman-teman.
Dimana analisanya bisa Anda jadikan referensi ya teman-teman ya. Oke, nah dari sini ke sini teman-teman itu ada 5 wave kecil tuh. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini dari sini dari A ke B ada 3. 1, 2, 3. Dari sini ke sini ada 3 wave, ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kalau Anda bedah kecil-kecil seperti itu ya. Oke, sampai di sini nih teman-teman. Sampai di sini nih teman-teman. Dan saya mau sampaikan kepada teman-teman juga, kalau seandainya ya Bitcoin ya endingnya di sini nih. Kalau Anda menggunakan ABC correction di sini A, B, C, biasanya setelah ending dari C ya titik C atau gelombang C dia akan mantul teman-teman. Mantul lagi membentuk apa nih? Ya extended untuk ya extended correction ya menurut saya ya kurang lebih seperti itulah ya. Menggunakan apa nih? Menggunakan ini gelombang WXY teman-teman. Sekali lagi ini versi saya ya, yang bisa saja salah, bisa saja keliru teman-teman. Tapi ini cenderung benar teman-teman. Saya membuat analisa ini pada saat Bitcoin di harga sini nih teman-teman. Ya, di harga sini belum menyentuh di harga sini nih 82.000 nih teman-teman. Ya. Nah, kalau Anda mau pakai 5 gelombang besar ya ini gelombang A, B, C, D, E ya bisa-bisa aja sih, sah-sah aja sih. Suka-suka Anda juga membuat analisa begitu kan. Yang penting analisanya mendekati begitu loh ya. Anda mau pakai ini A, B, C correction lalu lanjut ini W, ini X, ini Y juga nggak masalah nih. Teman-teman perhatikan ya. Pada saat saya membuat analisa seperti ini belum terbentuk, garis ini belum terbentuk teman-teman. Di sini saya bikin analisa ya. Ini belum terbentuk, W ini belum terbentuk nih pada saat bikin analisa ini ya. Dan X ini belum terbentuk nih ya. Dan Y memang belum terbentuk teman-teman. Ini on the way nih teman-teman. OTW menuju ke bawah ini. Jadi teman-teman dengan menggunakan ABC correction dan WXY, saya punya satu gambaran besar buat saya pribadi ya, bahwa Bitcoin akan menuju ke arah situ teman-teman ya. Nah ternyata benar teman-teman, Bitcoin OTW ke harga ini nih, kelihatannya nih. Udah berapa perjalanan nih? Ini udah sepertiga perjalanan ini. Ini sepertiga perjalanan. Ya. Oke teman-teman, saya juga menggunakan kombinasi Fibonacci juga. Pada saat Bitcoin turun ke sini, ya saya pakai Fibonacci, saya tarik dari swing high ke swing low di sini. Tarik dari sini ya teman-teman. Ini garisnya ini teman-teman. Nah ini, bukan sini. Ini garisnya. Nah ini nih, sorry. Nah ini garisnya teman-teman. Ini garisnya tuh ya. Saya tarik dari sana, dari sini ke sana ke sini. Dapat tuh koreksinya di sini nih, ya. Jadi pada saat Bitcoin turun ke wave A, di mana dia akan naik, mantulnya di mana nih? Di sini nih, ya. Di sini nih teman-teman, di Fibo, di sini nih, ya. Saya tarik di sini aja nih, di 0,382. Nah, ini adalah area mantulnya dari wave A menuju wave B. Probabilitasnya seperti itu, ya, teman-teman. Oke, dan saya kembalikan lagi supaya rapi ya, teman-teman. Oke, setelah di sini turun tuh dia, teman-teman. Ya, nah bagaimana saya bisa tahu dia akan turun ke C seperti ini? Menggunakan Fibo lagi teman-teman. Ya dari sini nih, saya tarik dari swing low di sini, bukan yang ini nih, yang ini nih teman-teman. Nah yang ini garis ini nih teman-teman ya, garis ini saya tarik dari swing low di sini sampai di sini saya tarik nih, ya saya tarik di sini menghasilkan di sini nih teman-teman. Dan ini extended banget nih, ya biasanya cuma sampai 1,618. Ya, ternyata ini koreksinya karena dia jebol teman-teman, dia jebol 0,618. Biasanya setelah naik koreksinya ke 0,618. Apabila 0,618 di area sini ya dijebol, dia akan lanjut ke 1618. Nah, kalau 1618 ini dijebol, dia akan lanjut lagi teman-teman. Ya, ini hampir nyampe ke 2,618 teman-teman. Ya, setelah sampai di sini dia mantul teman-teman. Nah, bagaimana saya cara menghitung dia mantul? Nah, saya tarik nih dari sini. Nah, tuh. Nah, ini ya, dari sini saya Fibo lagi, dari sini saya tarik ya. Nah, tuh ya, teman-teman. Saya tarik sampai ke sini mantulnya nih. 83.000 nih, teman-teman. Nah, tuh. Di mana mantulnya? Di 0,618, tepat di area sini. Ya, setelah dia turun, kita tarik menggunakan Fibo, dia mantulnya di 0,618. Probabilitasnya seperti itu, teman-teman. Ya, Anda bisa hitung sendirilah dengan metode ini mendekati. Nah, sekarang kenapa saya bisa memprediksi bahwa Bitcoin akan meluncur turun gitu loh.
pada saat sebelum dia menyentuh di harga 83.000 nih, saya sering mengatakan ya ke teman-teman juga, bahkan ada teman-teman yang berdebat, saya bilang Bitcoin minimal akan menyentuh ke harga 83.000. Teman-teman, saya mulai menghitung nih 83.000-nya dari mana? Dari sini ternyata teman-teman. Ya, kalau saya tarik dari sini, nah dari sini nih ya, dari sini saya tarik Fibo di sini, ya, maka garisnya 0,618 di sini 83.000. Teman-teman, ingat teman-teman, ini di fase bearish, ya, bear market teman-teman. Ini belum bullish teman-teman. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, ya. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini nih teman-teman, ini krusial ya. Ingat, saya menganalisa ini waktu dia belum menyentuh 83.000. Belum tuh, waktu masih di sini tuh. Nah, begitu saya tarik ini W, ini X, ini Y, teman-teman. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa W-nya akan ending di sini menggunakan Fibo, teman-teman. Fibonacci. Sekali lagi, saya menggunakan Fibonacci untuk menghitung bahwa probabilitasnya naik di sini. Ya. Dan karena saya tahu dia naik ke sini dan akan kebanting lagi, saya sempat beli Bitcoin di harga sini nih teman-teman, di 63.000, 65.000, di 67.000. Saya ada beli di Bitcoin di harga sini nih teman-teman. Saya jualnya di daerah sini nih. Saya masih ingat di 78 apa 79 saya jual ya. Tidak di ujung 83 nih teman-teman. Ya, saya udah exit duluan. Lalu teman-teman saya ngomong ke saya, "Kamu kenapa jual Bitcoin yang kamu beli di harga 63.000 dan jual di harga sini?" Saya bilang Bitcoin probabilitas turun. Kalau nggak turun bagaimana? Ya udah, bukan rezeki saya bilang teman-teman. Dan beneran begitu menyentuh 83.000 dia turun. Kenapa dia turun dari 83.000 ke bawah teman-teman? Saya sudah kupas di video sebelumnya. Ya teman-teman silakan tonton di video-video saya sebelumnya. Saya ada kupas kenapa dia rejection di area 83.000. Lalu dia meluncur tuh teman-teman. Meluncur teman-teman. Nah meluncur. Target saya di mana teman-teman? Target di sini nih 45 ribuan. Ya jadi saya nggak istilah kata begini, nggak ngekor-ngekor influencer gitu yang mengatakan bahwa Bitcoin akan turun ke 55.000, Bitcoin akan turun ke 45. Enggak teman-teman. Saya dari hasil pembelajaran waktu sertifikasi analisa teknikal BNSP, saya menggunakan itu teman-teman. Lalu saya juga belajar otodidak untuk menghitung supaya saya tahu Bitcoin akan turun di mana dan disitulah area saya beli teman-teman. Seperti itu. Jadi saya lagi menunggu di harga 45.000. Kok kalau seandainya nggak kejemput 45.000 bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Ya nggak masalah. Dan yang penting pada saat Bitcoin turun ke 45.000 tuh saya nggak kaget gitu loh. Memang pergerakannya seperti itu. Ya alaminya seperti itu teman-teman. Nah lalu teman-teman, ya waktu Bitcoin turun nih ya. Waktu Bitcoin turun di sini nih teman-teman, sekali lagi nih. Waktu Bitcoin turun ke harga 59.000 ya. Di 5 Juni nih, di 5 Juni Bitcoin turun ke 59.000, lalu kan naik lagi ke 67.000, 68.000 di sini nih teman-teman. Nah, waktu di sini ya, waktu naik ke sini saya ngomong lagi nih bahwa ini probabilitas pattern bear flag yang ketiga, teman-teman. Ini kan yang pertama nih. Ya, ini mini bear flag yang ketiga sebelum Bitcoin menyentuh turun ke harga 55.000, bahkan bisa meluncur ke 45.000. Anda bisa cek di video saya sebelumnya ya. Kalau saya gambarkan, ini kenapa saya bilang ini bear flag? Ya, ini Anda boleh katakan ini mini bear flag ya. Ini versi saya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, mini bear flag. Kan begitu? Oh, ya oke. Saya zoom aja nih. Kan ini mini bear flag teman-teman. Tuh. Nah, ya kan? Ya, jadi saya melihat Bitcoin akan membentuk mini bear flag dan melanjutkan penurunan ya sebelum Bitcoin benar-benar rally nanti teman-teman. Gitu. Jadi secara pribadi karena saya paham analisa seperti ini, ya, saya bisa memposisikan diri, positioning saya bisa lumayan ya kalau dibilang cukup baik lah seperti itu walaupun tidak sempurna teman-teman. Dan saya ada beli Bitcoin waktu turun di sini nih teman-teman. Saya beli. Kok kenapa waktu naik ke sini saya nggak jual? Ya sudahlah, saya udah beli di bottom sinilah.
Saya pikir kalaupun misalkan dia kebanting ke bawah sini, teman-teman, ya sudah saya beli lagi. Karena saya kan nggak all in di sini, teman-teman. Saya nggak all in di sini. Saya tetap ada menyiapkan cash ya untuk cadangan. Kalau Bitcoin turun lagi ke harga 55.000 ya, 55.000 saya beli nih. Dia di sini nih 55.000 di sini nih, teman-teman. Kalau Bitcoin turun dia 55.000 saya beli lagi ya. Kalau ternyata dia jebol lagi ke sini, ya sudah saya beli. Ya, kalau seandainya dia jebol sampai ke 45.000 area sini nih, teman-teman, ya sudah, saya memutuskan untuk membeli Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar. Seperti itu di sini ya. Karena ini udah ending, teman-teman. Kenapa saya bilang ini ending? Probabilitas ya, teman-teman, probabilitas ending. Karena kenapa nih? Udah 1618 nih. Ya, kalau harga menyentuh Fibo correction, Fibo retracement di 1,618, ya probabilitasnya sih itu sudah dasar ya gitu, teman-teman. Seperti itu di sini. Ya. Oke, Anda perhatikan ini turunnya juga nggak lurus turun begini, ada gelombangnya juga, teman-teman. Ya. Begitu, teman-teman, analisa yang bisa saya lakukan. Semoga melalui video ini Anda bisa memposisikan diri ya. Bisa positioning gitu loh. Anda harus beli Bitcoin di harga berapa dan saya mau sampaikan kepada teman-teman, beruntunglah bagi Anda yang belum sempat entry Bitcoin. Kalau Anda yang belum sempat beli Bitcoin ya, dan Anda mau menikmati buruan di siklus berikutnya yang tidak lama lagi akan terjadi ya, teman-teman, seperti saya sampaikan di video sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Anda. Kalau Anda tanya ke saya, kok apakah sekarang sudah boleh DCA belum? Boleh, teman-teman. Ya, kalau Anda DCA di harga sekarang, tapi kan walaupun nanti ada potensi, contoh ya saya hitung ya. Anda DCA di sini nih, teman-teman. Di harga ini Anda boleh beli di harga sini. Kok tapi kan kalau dia turun ke harga 45.000 floating loss kok. Ya nggak apa-apa, teman-teman. Nggak berapa persen gitu loh. Coba saya hitung ya. Anda beli di harga di sini nih 59.000. Kalau dia turun ke 55.000, maka potensinya 22% turun, teman-teman. Bitcoin koreksi 22% bagi saya ya, itu no problem. Karena kenapa? Potensi upside-nya jauh lebih besar, teman-teman. Karena saya yakin Bitcoin akan kembali pulih dan rally by siklus, teman-teman. Ya. Tapi ini versi saya ya, versi saya. Jangan ikuti mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Anda harus melakukan analisa mandiri. Ya, teman-teman. Nah, setelah dia menyentuh area sini, ini menurut saya ini ada kemungkinan dia akan rally nih, teman-teman. Ya, dia akan rally. Ya, dia akan rally. Rally-nya sampai mana? Target saya sih di sini dulu ya. 105 dulu ya target saya ya. Kenapa saya target di sini, teman-teman? Saya pakai Fibo lagi nih. Saya tarik dari sini nih, teman-teman. Nah, tuh dari sini ya. Dari sini, dari swing high di sini, katakanlah swing low-nya di harga 45.000. Ini prediksi saya ya. Bisa aja nggak terjadi loh. Bisa aja nggak terjadi. Katakanlah ini terjadi ya. Maka prediksi saya dia akan kenaikan maksimum sampai di sini nih, teman-teman. Ya, di sini nih. Nah, pada saat proses dari sini ke sini, nggak akan tegak lurus, teman-teman. Dia mungkin akan ke sini dulu, akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini, ke sini lagi, naik lagi seperti itu. Begitu, teman-teman. Higher high, higher low, higher high, mungkin higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, begitu. Aturan market ya seperti itu. Struktur market ya seperti itu, teman-teman. Nah, saya memberikan garis ini untuk mempermudah gambaran Anda. Semoga analisa saya, buat saya pribadi ya, khususnya ya, semoga ini menjadi kenyataan. Kalau ini menjadi kenyataan, berarti saya akan menikmati ya potensi cuan, potensi profit di beberapa tahun ke depan, teman-teman. Ya, yang saya prediksikan Bitcoin akan menuju all time high 18 bulan setelah halving di April 2028. Ditambahkan saja kurang lebih 18 bulan setelah halving di April 2028, itu jatuhnya pada Q3 2029. Nah, saya akan exit parsial di area seperti itu ya. Kalau nggak exit nanti floating loss lagi seperti itu ya. Oke, semoga analisa ini bermanfaat buat teman-teman. Cukup panjang ini durasi 30 menit ya, teman-teman. Nggak apa-apa, ini kan gambaran besar Bitcoin ya, teman-teman, supaya Anda punya gambaran yang jelas. Dan sekali lagi, analisa saya ini bukan saran keuangan ya, not financial advice ya. Anda harus melakukan analisa mandiri, do your own research, teman-teman. Ya, ini bukan hasil yang pasti, saya bisa saja keliru. Dan kalau seandainya saya ada analisa atau teman-teman mau melakukan koreksi,
memberikan pendapat di komen ya silakan saja, enggak apa-apa ya, asal komennya positif dan membangun dan jangan menghujat teman-teman. Dan saya sudah putuskan pada saat saya mau berselancar di media sosial, saya berusaha menghindari untuk menghujat, tidak menghujat, bukan menghujat ya teman-teman ya. Saya berusaha untuk tidak menghujat influencer atau siapapun yang memberikan analisa di media sosial. Walaupun analisa itu salah teman-teman, ya sebisa mungkin tidak menghujat lah, janganlah teman-teman, orang bisa salah gitu loh ya. Anda sebagai penonton ya, Anda jangan telan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh banyak influencer. Anda harus mempunyai sebuah analisa sendiri, parameter sendiri ya. Oke, semoga analisa ini bermanfaat dan thank you, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.